Selamat hari Minggu saudara-saudara, semoga semuanya baik dan dalam keadaan sehat. Untuk hari Minggu ini kita akan belajar dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Jadi kalau punya Alkitab, mari kita buka pada ayat-ayat tersebut. Inilah firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang begitu baik, kami bersyukur kepada Bapa pada siang hari ini, pada hari Minggu ini, kami sebagai umat Allah bisa berkumpul bersama-sama walaupun lewat teknologi seperti Zoom atau WA. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Engkau. Kami bersyukur Bapa atas firman Engkau ini. Ini memang firman yang luar biasa, firman yang luas, firman yang penuh dengan keindahan, penuh dengan hikmat. Jadi kami mohon kepada Engkau Bapa supaya dalam pembelajaran firman Tuhan ini kami bisa mendapat hikmat, dan kami bisa mengerti lebih dalam lagi kehendak Engkau dan siapa Engkau dan apa yang Engkau lakukan bagi kami manusia yang berdosa. Jadi kami mohon kepada Engkau Bapa supaya Bapa menerangkan isi firman Tuhan ini yang baru kami baca. Kami mohon Bapa supaya jelas maksud Yakobus ketika dia menulis tentang iman dan perbuatan. Kami mohon kepada Engkau Bapa supaya iman yang kami punya kepada Tuhan Yesus Kristus memang adalah iman yang sejati, iman yang benar. Jadi kami mohon kepada Engkau Bapa lagi supaya melalui Roh Kudus Kau terus-menerus berkarya dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan Kau yang kami alami dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Dia. Amin.
Oke, ide utama yang kita dapat dari ayat-ayat ini adalah bukti iman sejati adalah perbuatan baik. Saya merasa untuk semua saudara-saudara itu cukup jelas ketika membaca, bahkan satu kali ketika membaca ayat-ayat ini, cukup jelas untuk kita semua bahwa bukti iman sejati adalah perbuatan baik. Perbuatan baik. Kita semua mengenal orang yang mengakui sebagai Kristen, mereka mengakui sebagai pengikut Yesus Kristus, dan memang mereka sudah menyeleweng, mereka sudah menyimpang dari pengakuan iman itu. Mereka sudah hidup secara duniawi. Dalam kehidupan mereka tidak ada buah rohani, tidak ada perbuatan baik. Mereka hanya hidup untuk sekarang ini. Saya ingat ketika saya di SMA, salah satu sahabat saya memang, dia maju ke depan di gereja kami suatu hari Minggu, dan dia berkata kepada pendeta kami bahwa dia mau menjadi pendeta, dia mau menjadi pengkhotbah. Jadi pendeta di gereja saya, dia memang sangat senang untuk dapat kabar itu, dan dia mengumumkan di depan seluruh jemaat pada waktu itu. Dan teman ini pada awal dia berkobar-kobar demi Kristus. Sepertinya dia akan menjadi pendeta, dia akan berguna untuk kerajaan Allah. Tetapi lambat laun dia mulai ikut arus dunia ini, dan iman dia hilang sama sekali. Dan sampai hari ini orang ini dia tidak ikut Tuhan Yesus Kristus. Dia masih hidup di dalam kegelapan. Mungkin kita semua tahu, kita semua kenal orang seperti itu. Pada awal sepertinya mereka punya iman, tetapi pada akhirnya sangat jelas mereka tidak beriman. Nah, Yakobus dalam ayat-ayat ini dia mau memberikan ujian supaya kita bisa tahu siapa yang sungguh-sungguh beriman dan siapa yang tidak sungguh-sungguh beriman. Dan menurut Yakobus di sini, kalau seseorang punya iman sejati, kalau dia sungguh-sungguh beriman, dia akan menghasilkan perbuatan baik. Jadi dalam ayat-ayat ini kita melihat dua bagian. Bagian pertama adalah penjelasan tentang iman yang mati. Dan kita melihat penjelasan ini dalam ayat 14 sampai 20. Bagian kedua adalah penjelasan tentang iman yang bertindak. Dan kita dapat penjelasan ini dalam ayat 21 sampai 26. Jadi kita akan mempelajari kedua pokok ini satu persatu dan menggali supaya kita bisa lebih jelas lagi memahami firman Tuhan ini. Oke, nomor 1, iman yang mati dalam ayat 14 sampai 20. Yang pertama, Yakobus di sini dia membicarakan iman yang tidak ada gunanya. Jadi dia berkata dalam ayat 14, apa gunanya saudara-saudaraku kalau ada seseorang yang mengaku bahwa dia beriman tetapi tidak ada perbuatan? Dapatkah iman semacam itu menyelamatkan dia? Nah, saya lagi baca dari terjemahan saya sendiri. Jadi ikut aja dalam Alkitab terjemahan baru dari LAI. Ayat 15. Seandainya ada saudara atau saudari seiman yang tanpa pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan salah seorang dari kamu berkata kepadanya, selamat sejahtera, semoga tubuhmu hangat dan perutmu kenyang. Akan tetapi kalau orang itu tidak memberinya apa yang diperlukan untuk tubuhnya, maka apa gunanya? Demikian pula dengan iman. Iman itu sendiri mati kalau tidak disertai perbuatan. Jadi di sini Yakobus membicarakan iman yang tidak ada
gunanya. Jadi jelas dalam ayat 14, orang ini dia mengakui bahwa dia beriman. Tetapi jelas juga dalam kehidupan orang ini tidak ada perbuatan yang baik. Jadi menurut Yakobus di sini, dapatkah iman semacam itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman semacam itu menyelamatkan dia? Dan saya merasa jawaban Yakobus tidak. Iman semacam itu tidak bisa menyelamatkan dia. Berarti dia punya semacam iman, tetapi itu bukan iman yang sejati. Itu bukan iman yang alkitabiah atau iman yang benar. Jadi kita harus menyadari, saudara-saudara, bahwa dalam Alkitab sering ada orang, dikatakan bahwa ada orang yang beriman, tetapi iman itu tidak menghasilkan keselamatan. Kita membaca khususnya dalam Injil Yohanes ada banyak contoh. Pada akhir Injil Yohanes, pada akhir pasal 2 dalam Injil Yohanes, ada beberapa orang, mereka dikatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, tetapi dikatakan juga bahwa Yesus sendiri dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena dia tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dia tidak perlu siapapun untuk memberikan kesaksian kepada dia tentang apa yang ada dalam manusia, karena dia tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ini orang yang dari satu segi mereka percaya kepada Kristus, tetapi itu bukan kepercayaan, bukan iman yang menghasilkan keselamatan. Nah, saya mau kita berhenti sebentar dan membicarakan bahwa Yakobus dalam kitab Yakobus ini, dia sering menggunakan kata iman sama seperti yang digunakan dalam Injil-Injil, sama seperti yang digunakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi iman tidak terjamin bahwa kalau seseorang beriman mereka akan selamat, tetapi mereka harus punya iman yang sejati. Tetapi itu agak berbeda dengan Rasul Paulus. Ketika Paulus menggunakan kata iman dalam pikiran Paulus, dalam tulisan Paulus, maksud dia hampir selalu bahwa seseorang itu mereka punya iman yang sejati. Jadi itu satu perbedaan antara Paulus dan Yakobus. Menurut Paulus, iman mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga adalah kepercayaan. Jadi 3 unsur itu. Orang tahu kebenaran, mereka yakin bahwa kebenaran itu memang benar, dan mereka mempercayakan dirinya pada kebenaran itu. Mereka hidup sesuai dengan kebenaran itu. Jadi ketika saudara-saudara membaca surat Paulus, harus ingat ini. Itu definisi iman menurut Paulus. Tetapi di sini dalam Yakobus itu bukan definisi dia tentang iman. Karena iman bisa menyelamatkan, bisa tidak menyelamatkan. Tergantung pada kenyataan apakah itu iman yang benar atau iman yang tidak benar. Iman yang sejati atau iman yang tidak sejati. Jadi menurut Yakobus di sini orang bisa punya pengetahuan. Mereka bisa mengiyakan sesuatu. Tetapi hanya gara-gara mereka mengiyakan itu tidak berarti bahwa mereka akan diselamatkan. Dan Yakobus dia memberikan ilustrasi yang sangat bagus untuk kita. Ilustrasi ini mulai dalam ayat 15. Dia membicarakan seseorang yang mungkin mereka dikunjungi oleh seorang yang miskin. Orang yang miskin ini mereka tidak mempunyai pakaian, mereka kekurangan makanan sehari-hari. Jadi
mereka hanya mengucapkan selamat jalan atau selamat sejahtera kepada orang miskin ini. Dan mereka mengucapkan seolah-olah ini berkat, ya, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa supaya orang miskin ini bisa dapat berkat. Mereka hanya bilang, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi mereka tidak memberikan kepada orang miskin itu apa yang mereka perlu bagi tubuh mereka. Dan menurut Yakobus, iman semacam ini tidak ada gunanya. Maksudnya, apa gunanya kalau mengucapkan sesuatu aja, tetapi tidak melakukan? Tidak melakukan apa-apa supaya orang bisa dapat apa yang dibutuhkan. Itu kosong, itu kata-kata yang kosong. Bilang sesuatu dengan mulut, tetapi dengan tindakan tidak mendukung. Dan kesimpulan Yakobus dalam ayat 17 adalah demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ini iman yang mati pada hakikatnya. Iman yang tidak ada gunanya. Tapi iman yang mati ini juga tidak ada buktinya. Kita lihat ini dalam ayat 18 sampai ayat 20. Dia berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi maksud Yakobus di sini adalah iman yang sejati punya bukti, yaitu perbuatan. Iman yang tidak sejati tidak punya bukti apa-apa. Tidak ada perbuatan, tidak disertai apa-apa yang lain, hanya pikiran saja atau kata saja. Tidak ada sesuatu yang nyata dalam dunia nyata ini dari iman itu. Jadi iman semacam itu yang tidak ada buktinya sangat berbeda dengan iman yang sejati. Nah, dalam Perjanjian Baru ada satu pasal yang sangat luar biasa menjelaskan orang-orang yang sungguh beriman. Ini Ibrani pasal 11. Jadi kalau punya Alkitab, mari kita buka pada Ibrani pasal 11. Nah, iman yang dijelaskan dalam Ibrani pasal 11 ini sangat berbeda dengan iman yang mati. Iman yang tidak ada gunanya, iman yang tidak ada buktinya. Dan perhatikanlah saudara-saudara bahwa setiap cerita tentang orang yang beriman dalam Ibrani pasal 11 ini, kita bisa tahu bahwa mereka beriman karena buktinya, karena perbuatan mereka. Jadi kalau mereka tidak ada perbuatan, pasti kita tidak tahu bahwa mereka beriman. Dan sebenarnya kalau mereka tidak ada perbuatan, mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Mari kita mulai baca sedikit-sedikit di sini dari Ibrani pasal 11 dengan ayat 7. Ini cerita pendek tentang Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, ini cerita yang pendek sekali tentang Nuh, tetapi cerita pendek ini menangkap maksud saya. Nuh ini, bagaimana kita tahu dia beriman, dia percaya apa yang difirmankan Allah kepadanya? Bagaimana? Karena dia taat dan dia mempersiapkan bahtera. Dia melakukan apa yang disuruh oleh Allah kepadanya.
Jadi itu satu contoh. Dalam ayat 8 ada satu contoh lagi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sekali lagi, bagaimana kita tahu bahwa Abraham percaya apa yang difirmankan Allah? Bagaimana? Menurut ayat ini kita tahu karena Abraham taat. Allah suruh dia pergi dan dia taat pergi. Dia tidak tahu kemana ia pergi, dia tidak tahu kesusahannya yang ada ke depannya, tetapi dia taat dan dia melakukan apa yang difirmankan Allah. Jadi mungkin nanti saudara-saudara bisa membaca seluruh pasal 11 ini. Ada begitu banyak contoh, dan dalam setiap contoh kita melihat bahwa ada orang yang beriman dan mereka sungguh-sungguh punya bukti bahwa mereka beriman. Karena mereka berbuat, mereka melakukan, mereka bertindak demi Allah. Jadi iman yang mati tidak seperti itu, yaitu iman yang Yakobus lagi bicarakan di sini dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 20. Ini iman yang mati, yang tidak ada gunanya, tidak ada buktinya. Nah, ini juga iman yang menyetujui secara intelektual saja. Mari kita baca ayat 19. Dikatakan di sini, kamu percaya bahwa Allah itu esa, itu baik. Setan-setan juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Jadi ini seseorang yang bisa mengeyahkan pengakuan iman. Ini memang pengakuan iman Yahudi dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini pengakuan iman yang diucapkan setiap hari dari orang Yahudi. Jadi ini sudah pengakuan iman yang menjadi pusat di iman mereka. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada orang mereka percaya bahwa Allah itu esa, dan Yakobus berkata, wah itu baik ya. Tapi setan-setan juga percaya hal yang sama dan mereka gemetar kalau mereka berpikir tentang Allah yang esa itu. Jadi menurut Yakobus di sini tidak cukup kalau kita punya iman yang intelektual saja. Iman yang mengeyahkan pokok-pokok doktrin saja. Jadi itu sangat baik teman-teman. Kalau Anda mempelajari doktrin, sangat baik. Kalau mempelajari katekismus, kalau mempelajari pengakuan iman seperti pengakuan iman 1689. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup, saudara-saudara. Saya mau menekankan hal itu. Tidak cukup kalau hanya punya iman dalam pikiran, otak saja. Karena iman yang sejati lebih dari sesuatu yang dipikirkan secara intelektual. Jadi ini penjelasan Yakobus tentang iman yang mati. Dan saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apakah ini penjelasan tentang iman yang Anda punya? Apakah iman yang Anda punya iman yang mati, iman yang tidak ada gunanya, iman yang tidak ada buktinya karena tidak disertai perbuatan-perbuatan baik? Bagaimana dengan kehidupan Anda? Jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah iman yang bertindak. Dan kita membaca tentang iman yang bertindak dalam ayat 21 sampai 26. Dan sebagai contoh, Yakobus membicarakan Abraham. Dia berkata di sini dalam ayat 21.
ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah ke Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kita membaca di sini tentang contoh yang baik, yaitu iman yang bertindak. Dan menurut Yakobus di sini, iman semacam itu punya bukti. Jadi bukti iman Abraham adalah apa? Itu apa? Dia rela untuk mempersembahkan anaknya. Allah suruh dia mempersembahkan Ishak di mezbah, dan dia rela mempersembahkan Ishak. Dia rela melakukan apa yang disuruh kepadanya oleh Allah. Jadi itulah iman yang ada buktinya. Dan karena itu dia disebut teman Allah. Jadi Abraham, dan juga kita membaca di sini tentang Rahab si pelacur itu, mereka punya iman yang terbukti. Iman yang terbukti. Bagaimana terbukti? Melalui perbuatan-perbuatan mereka. Nah, satu hal lagi yang saya mau membicarakan berkaitan dengan Rasul Paulus adalah cara Yakobus di sini untuk menggunakan kata dibenarkan. Nah, sepertinya Yakobus tidak menggunakan kata dibenarkan sama seperti Rasul Paulus dalam surat, khususnya dalam surat Roma dan surat Galatia. Cara Yakobus menggunakan kata itu adalah sama seperti Tuhan Yesus sebenarnya. Yesus dalam Lukas pasal, bukan Lukas, Yesus sendiri, saya lupa di mana ayatnya, tetapi Yesus sendiri berkata bahwa hikmat atau kebijaksanaan akan dibenarkan melalui perbuatannya. Hikmat akan diketahui atau dibenarkan melalui perbuatannya. Maksud Yesus adalah kita tahu bahwa ada hikmat karena perbuatannya mendukung, membuktikan hikmat itu. Nah, saya merasa itu cara Yakobus di sini menggunakan kata dibenarkan. Abraham ketika dia rela mempersembahkan anaknya di mezbah itu membuktikan bahwa dia sudah sahabat Allah. Dia sudah beriman. Karena ada kutipan di sini tentang Abraham. Ini kutipan dari Kejadian pasal 15. Dikatakan dalam ayat 23, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kapan itu terjadi? Itu dalam Kejadian 15, seperti saya katakan. Kejadian 15, ini berdekad-dekad sebelum dia mempersembahkan Ishak di mezbah itu. Tetapi berdekad-dekad sebelum dia mempersembahkan Ishak, dia sudah diperhitungkan sebagai seseorang yang benar di hadapan Allah. Dia sudah beriman, dia sudah percaya apa yang dikatakan Allah. Tetapi iman itu tidak dipenuhi atau tidak digenapkan sampai dia menunjukkan kerelaan untuk mempersembahkan Ishak pada mezbah itu. Walaupun dia sudah benar di hadapan Allah. Kebenaran itu yang dipunyai oleh Abraham, status benarnya di hadapan Allah, belum terbukti karena belum disertai perbuatan baik.
Itu maksud Yakobus di sini. Jadi saya merasa bahwa tidak ada pertentangan antara bagaimana Yakobus menggunakan dibenarkan dan bagaimana Paulus menggunakan dibenarkan. Karena menurut Paulus dalam Galatia pasal 3, ketika dalam Kejadian pasal 15, ketika Abraham percaya kepada Allah dan diperhitungkan benar di hadapan Allah, itu pembenaran bagi dia, bagi Paulus. Tetapi menurut Yakobus yang menggunakan dibenarkan dengan cara yang berbeda, pembenaran itu yaitu pembuktian iman dia tidak terjadi sampai berdekad-dekad kemudian ketika dia mempersembahkan Ishak. Jadi kita harus menyadari ketika kita membaca Yakobus pasal 2 ini bahwa Yakobus dan Abraham mereka menggunakan dibenarkan dengan cara yang berbeda. Sama seperti mereka menggunakan kata iman dengan cara yang berbeda. Jadi memang tidak ada pertentangan antara Yakobus dan Paulus. Saudara-saudara, ini ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa. Ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita apa itu iman yang sejati. Baik kalau kita mempelajari ayat-ayat ini maupun kalau kita mempelajari ayat yang lain dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa iman sejati selalu disertai perbuatan baik. Bukti iman sejati adalah perbuatan baik. Jadi sekali lagi saya mau bertanya kepada Anda, bagaimana iman Anda dibuktikan? Apakah bisa Anda membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Anda punya perbuatan-perbuatan baik? Atau bagaimana? Atau iman Anda kosong saja, kata saja, pengakuan saja? Kalau itu benar tentang kehidupan Anda, kan Anda harus bertobat. Anda harus menyadari bahwa Anda masih dalam situasi yang bahaya. Anda masih dalam situasi di luar Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda sangat butuh bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Jadi ini penjelasan Yakobus tentang iman dan perbuatan. Semoga ini menjadi firman Tuhan yang berkarya dalam kehidupan teman-teman untuk hari Minggu ini. Semoga tubuh Kristus, semoga iman Anda dibangun hari ini melalui firman Tuhan ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan semoga kita semua memuliakan Allah dan Tuhan Yesus Kristus dengan kehidupan kita masing-masing. Mari kita tutup dalam doa. Allah yang begitu baik, kami bersyukur Bapa atas firman Tuhan ini. Dan kami berdoa, kami mohon kepada Engkau Bapa supaya makin hari makin kami membuktikan iman yang kita punya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami mohon kepada Engkau Bapa supaya Engkau terus-menerus berkarya dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.